Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi khalaqas samawati wal ardh wa huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. 'Allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Ramadan Karim, bertemu lagi kita pada episode kali ini, yaitu amaliyah bulan Ramadan. Ada satu pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, kepada semua hamba-hambanya, yang tertuang di dalam Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dengan penciptanya kelak di akhirat, maka ada dua syarat yang harus dia penuhi. Apa itu? Yang pertama, falyamal amalan soleha. Hendaklah seorang hamba itu banyak-banyak membuat amal soleh. Yang kedua, syaratnya adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah ia berlaku syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dua syarat. Ramadan ini adalah bulan beramal. Bulan di mana kita sebanyak mungkin untuk mengelola amal soleh. Maka itu Ramadan kita pastikan menjadi bulan, ya, ajang bulan beramal soleh. Begitu kira-kira. Karena itu bagi kita, jangan sampai masuk pada kelompok, pada golongan orang yang kamin shaimin laisa lahu min shiyamihi ilal ju'al atas. Jangan sampai kita cuma dapat haus, dahaga, lapar belaka, tapi kita enggak dapat apa-apa dari puasa ini. Padahal puasa itu luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan as-siyamu li. Puasa itu milikku, kata Allah. Ya, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberikan pahala terhadap amal-amal puasa itu. Kenapa? Karena pada saat itu Allah menunjukkan kekuasaan, keperkasaan yang luar biasa. Malaikat-malaikat cuti, tidak ada yang bekerja di bulan Ramadan. Pada saat itu semua siksa-siksa kubur dihentikan. Kenapa? Malaikatnya cuti. Iblis pun cuti dari menjerumuskan umat manusia ke jurang kesesatan. Semua dicutikan. Iblis disijen, iblis dipenjarakan, malaikat dicutikan. Semua ini aku, kata Allah, yang punya. Aku yang akan menilai amal-amal selain amal dari yang lain. Puasa ini penilainya mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua amal kita di bulan suci Ramadan ini itu langsung dinilai oleh Allah tanpa harus melalui protek penilaian malaikat. Inilah keistimewaan puasa Ramadan itu. Karena itu, mari kita perbanyak amal di bulan suci Ramadan ini. Amal soleh apa saja yang dapat kita kembangkan di dalam bulan suci Ramadan? Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum sampai bulan Ramadan kepada kita, maka masa persiapan pra-Ramadan itu sudah masuk dalam doa yang disampaikan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan,
dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ini saking istimewanya bulan Ramadan sehingga masa persiapan untuk menghadapinya saja Nabi berdoa dengan 2 bulan sebelumnya, itu Rajab dan Sya'ban. Dalam kerangka apa? Dalam rangka supaya kita dapat beramal seoptimal mungkin pada bulan suci Ramadan. Karena itu walaupun iktikaf itu dianjurkannya di akhir-akhir Ramadan, seharusnya kita berlatih beriktikaf itu sejak malam awal Ramadan. Itu keren. Kalau cuma 10 malam terakhir, hampir semua orang semuanya iktikafnya di 10 malam terakhir. Tapi ulama-ulama kita terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu ketika Ramadan tiba, itu mereka semuanya cuti untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas duniawi termasuk majelis taklim. Apa yang mereka lakukan? Amal apa yang mereka lakukan pada saat itu? Amal yang mereka lakukan salah satunya adalah khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan itu sebanyak 60 kali. Kalau 60 kali dia khatamkan, berarti Imam Syafi'i itu mengkhatamkannya 1 hari 2 kali khatamnya. 1 hari 2 kali. Kenapa? Tidak ada yang dikerjakan. Jadi amal soleh, full amal soleh di bulan suci Ramadan. 1 hari 2 kali. Dari pagi sampai dengan jelang maghrib. Dari jelang maghrib sampai dengan jelang sahur. Masya Allah. Full. Semuanya adalah amal soleh. Karena memang Ramadan itu adalah bulan memperbanyak amal soleh. Salah satu amal soleh yang kita lakukan, salah satunya adalah Ramadan bulan Al-Quran. Maka khatamkanlah Ramadan pada bulan suci ini. Khatamkanlah Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mengerjakan amal soleh yang luar biasa. Pemirsa Ramadan Karim, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah ini insya Allah. Pemirsa Ramadan Karim, rahimakumullah. Mengapa mengkhatamkan Al-Quran ini menjadi amalan utama di bulan suci Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan pada bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam ayat lain Allah menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran ini diduga kuat dan informasi dari Rasulullah, Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Nah, riwayat mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 21 Ramadan. Nah, ini menunjukkan dasar bahwa amal terbaik di bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Bukan memperbanyak membaca, tapi memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Yang disebut khatam itu maknanya setiap orang di antara kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai kepada suratun Nas. Mengapa Al-Quran ini menjadi amal soleh utama di bulan Ramadan? Karena Al-Quran ini dapat menjadi pengganti apapun amal-amal yang tertinggal. Ada orang yang lupa berdoa. Lupanya ia berdoa dapat tergantikan disebabkan karena ia membaca Al-Quran. Ada orang yang lupa berzikir. Ada orang yang lupa bertasbih.
ada orang yang lupa bertahmid, ada orang yang lupa untuk melakukan amal tapi ia baca Quran, maka amalnya ini telah digantikan oleh banyaknya ia mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Di dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Man syaghalahul Quran." Siapa saja di antara kalian yang disibukkan membaca Al-Quran, maka kalau ada doa yang tertinggal, ada zikir yang tertinggal, ada tasbih yang tertinggal, sesungguhnya telah tergantikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Mengapa? Karena Allah membandingkan, mengumpamakan antara kalamun nas dan kalamullah. Tentu kalamullah di atas segala-galanya. Demikian perumpamaan itu diberikan. Karena itu amal soleh yang pertama, yang paling utama itu adalah mengkhatamkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Dan amal-amal ini adalah amal-amal ulama salafus soleh. Mereka beramal dengan Al-Quran, ya, mengulang-ulang kaji tentang Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Kalimatnya memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bulan suci Ramadan ini sibukkanlah, salah satu bentuk amal soleh kita menyibukkan diri dengan mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua, amal-amal soleh yang harus kita lakukan juga di luar bulan suci Ramadan ini dan kualitasnya harus frekuensinya lebih banyak. Apa itu? Tentu situ adalah iktikaf. Maka pada bulan suci Ramadan kapanpun kita duduk di masjid itu, kita berdoa, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berniat duduk iktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu iktikaf itu bukan hanya sekedar berdiam diri, duduk-duduk, apalagi sambil ngobrol-ngobrol, bukan itu yang dimaksud. Tetapi iktikaf yang dimaksud itu adalah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk bermuhasabah diri, mengevaluasi diri. Apa sih yang selama ini kita lakukan? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang kita kerjakan? Lalu apa upaya kita untuk mentadaburi, untuk mengevaluasi, untuk bermuhasabah atas apa yang sudah kita lakukan, sehingga Nabi mengingat-ingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang ketiga yang bisa kita kerjakan sepanjang bulan suci Ramadan ini adalah perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berbagi. Karena ini adalah cara jitu kita untuk mencuri amal-amal orang. Jadi mencuri yang dibolehkan itu adalah mencuri amal soleh orang lain. Dengan apa? Walau hanya dengan segelas air putih. Tapi tak pula kita bersedekah cuma dengan air putih. Kurma. Bulan Ramadan ini kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah dalam keadaan umroh misalnya, kita rasanya tak perlu membeli makanan apapun di sana. Mengapa? Karena semua orang pada saat itu berebut untuk bersedekah. Maaf, berebut untuk bersedekah, bukan berebut mencari sedekah. Tapi dia berebut untuk bersedekah. Orang itu berjubel-jubel membawa makanan dari Masjidil Haram, dari Nabawi. Saking banyaknya orang yang bersedekah pada bulan suci Ramadan. Mengapa? Nah, karena mayut'imus shaim falahu ajruhu kamitslihi. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia mendapat amal-amal soleh orang yang berpuasa itu. Maka itu yang paling baik kemana? Carilah tempat-tempat pesantren-pesantren, tempat-tempat di mana orang-orang belajar ilmu agama. Maka beri mereka makan, beri mereka takjil, buka puasa, beri mereka makan untuk menyelesaikan puasanya. Agar apa? Mereka biasanya bangun di tengah malam tahajud. Mungkin kita
kesiangan tahajud, maka pahala tahajud orang itu menjadi milik kita hanya disebabkan kita memberi makan orang yang sedang berpuasa. Maka itu beri makan, beri minum mereka. Supaya apa? Supaya amal-amal solehnya tertransfer kepada kita. Ini cara cerdas untuk mentransfer amal-amal soleh. Orang-orang yang melakukan amal soleh tertransfer kepada kita. Disebabkan kita memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Maka rebut pahala mereka. Jangan kalah dengan orang-orang yang kaya. Maka ini kesempatan. Orang miskin pun dalam hal ini berhak untuk merebut pahala orang-orang soleh. Caranya bagaimana? Mari kita siapkan makanan, mari kita siapkan minuman untuk mereka agar semua amal-amal soleh mereka dapat kita nikmati, kita transfer menjadi pahala kita di akhirat kelak insya Allah. Pemirsa, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Ramadan Karim, amal yang keempat yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak amalan-amalan sunnah. Apa bentuk amalan sunnah itu? Pertama, perbanyaklah sholat-sholat sunnah tentunya. Yang pada hari-hari biasa mungkin kita tidak melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, perbanyak sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang tidak melakukan sholat tahajud sekurang-kurangnya beramallah dengan sholat tarawih. Karena itu sholat tarawih itu dengan bermacam-macam bilangan. Ya, ada yang mengambil bilangan yang 8 dengan tambah 3 witir menjadi 11. Ada yang bilangan 20 ditambah 3 witir menjadi 23. Ada yang 36 dan seterusnya. Intinya semakin banyak beramal soleh, semakin banyak melakukan hal-hal sunnah di bulan suci Ramadan, artinya kita sedang memperbanyak amal di bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya amal sunnah lainnya apa? Perbanyak berzikir, perbanyak berdoa, perbanyak istighfar. Karena itu adalah amal-amal pembersih hati. Ada, kalau kita tahu, kepala kita ini sama dengan hati kita, sama dengan perut kita. Kalau ditanya, kita ini makan berapa kali sehari? 3 kali. Kenapa kita makan sampai 3 kali? Karena perut kita merasa lapar pada waktu-waktu tertentu. Walaupun pagi kita sudah sarapan, di siang hari terasa lapar lagi. Makan siang, malam hari terasa kita lapar lagi. Sama halnya seperti otak kita pun. Bisa lapar, bisa haus, bisa dahaga. Demikian juga hati kita, bisa lapar, bisa haus, bisa dahaga. Kepala kita ini, akal kita ini, kapan dia haus, kapan dia dahaga, ketika tidak ada ilmu yang merasuk dan merangsek untuk mengisinya. Kapan hati kita ini dahaga, hati kita juga dahaga ketika tidak ada asma-asma Allah yang masuk ke dalam hati kita. Dia dahaga. Kapan perut kita dahaga? Perut kita dahaga kalau tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalamnya. Karena itu, bagaimana cara meretas dahaga akal? Meretas dahaga akal adalah dengan menuntut ilmu. Bagaimana meretas dahaga hati? Meretas dahaga hati adalah dengan cara memperbanyak berzikir. Bagaimana meretas dahaga perut? Dahaga perut itu tentu dengan mengkonsumsi makanan. Nah, karena itu berzikir ini salah satu cara kita untuk meretas dahaga hati kita. Nah, pada bulan suci Ramadan tentu di sana banyak ustadz-ustadz, banyak guru-guru, banyak alim ulama yang duduk memberikan ilmu pengetahuan khususnya yaitu pada masa-masa i'tikaf.
Iktikaf itu baik diisi dengan zikir, baik diisi dengan khatmul Quran, baik diisi dengan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, dan tak baik kalau cuma diisi dengan tidur-tiduran dan ngobrol-ngobrol membincangkan urusan duniawi. Nah, sebab itu ini merupakan amalan-amalan soleh pada bulan suci Ramadan yang juga harus kita lakoni, yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak sunnah-sunnah, solat-solat sunnah kita. Dan amaliyah berikutnya adalah memperbanyak menuntut ilmu pada bulan suci Ramadan ini. Ini adalah amal-amal yang bisa mengangkat ya derajat kita, yang bisa menggantikan dosa-dosa kita dengan pahala. Nah, karena itu ini menjadi syarat mutlak, bukan cuma syarat mutlak menjadi amal bulan suci Ramadan, karena amal-amal soleh yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini itu dapat membuat kita memenuhi satu syarat untuk suatu saat kelak ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu punya harapan besar, kita ingin ketemu dengan Sang Pencipta kita. Bagaimana supaya mata kita ini melek dapat melihat Sang Pencipta kita. Karena itu kita bisa liqa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Ini bulan yang luar biasa, bulan di mana kita dapat mengerjakan amal saja. Dan yang harus kita ingat adalah famangkana, dan siapa saja yang melakukan amal-amal ya, maka semua amal-amalnya sekecil biji zarah pun, sekecil apapun, itu menjadi amal yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Walau satu buah kurma yang kita sedekahkan, walau satu gelas air yang kita sedekahkan di bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan oleh Allah. Itu sebabnya jangan heran kalau pada bulan suci Ramadan ini orang semua berebut untuk melakukan amal-amal soleh, karena semua amal-amalnya itu benar-benar diperhitungkan, bukan cuma sekedar diperhitungkan, tapi juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tamsilnya sederhana untuk melipat gandakan itu. Allah memberikan satu perumpamaan, orang yang memberikan sedekah, ya, orang yang memberikan sebagian dari hartanya itu Allah umpamakan seperti apa? Seperti sebuah pohon. Yang pohon itu kalau aja satu biji, bijinya tumbuh menjadi 7 bulir. 7 bulir tumbuh menjadi 100 bulir. Dan pahala bulan suci Ramadan ini, bulir-bulirnya hanya Allah yang tahu berapa banyaknya. Begitu luar biasanya beramal pada bulan suci Ramadan. Karena itu rugi sekali ya orang-orang yang tidak mau beramal dengan baik pada bulan suci Ramadan ini. Maka beramallah sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di balik kesempurnaan amal soleh kita pada bulan suci Ramadan ini. Ingat, bulan ini adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Semua. Karena itu yang harus kita bangun pada bulan suci Ramadan ini, satu, yaitu khatmul Quran. Tentu tidak boleh sama khatmul Quran pada bulan biasa yang cuma hanya satu kali dalam satu bulan. Pada sekurang-kurangnya bulan Ramadan ini kita bisa 2 kali khatam Quran bagi orang yang mungkin membacanya perlahan-lahan. Yang kedua, jangan lupa memperbanyak amal soleh dalam hal bersodakoh. Perbanyak. Kalau kemarin kita sodakohnya 2.000, maka sekurang-kurangnya mulai ini Ramadan ini bisa 20.000. Kita tingkatkan kualitas daripada amal kita. Memperbanyak untuk sholat sunnah kita perbanyak. Tahajud, ya, kemudian sholat duha, sholat hajat,
Sholat tasbih bila mana perlu kita lakukan pada bulan Ramadan. Sekurang-kurangnya kita dapat 1 kali untuk sholat tasbih. Ini yang harus kita lakukan dan pastikan Ramadan ini menjadi bulan amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, maka semakin besar kesempatan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ramadan Karim, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah agar supaya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak nafi. Dengan doa kita bersama-sama, Allahumma allimna ilma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba' innaka ala kulli syai'in qadir. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.